Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Hai Empowers. Kembali lagi bersama saya Anis Nabila. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi baru yang berjudul pengembangan media audio pembelajaran. Teman-teman semua mohon disimak ya. Oke teman-teman, kita masuk pada pembahasan pertama yaitu mengenai pentingnya suara dalam komunikasi yang efektif. Nah, di sini yang pertama, suara itu dapat menyampaikan pesan yang jelas dan memikat. Kedua, suara dapat membangun otoritas dan kepercayaan dalam komunikasi. Ketiga, suara bisa menciptakan koneksi emosional dengan pendengar. Keempat, suara dapat meningkatkan efektivitas media instruksional audio. Yang kelima, suara dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan memastikan pesan yang disampaikan tetap teringat dalam pikiran pendengar. Keenam, suara dapat memperkuat identitas dan mempengaruhi persepsi orang lain terhadap individu atau kelompok. Dan yang ketujuh, suara merupakan keterampilan paling penting dalam lingkungan profesional. Oke teman-teman, dari ketujuh poin itu kita bisa mendapatkan uh, pentingnya suara dengan catatan suara yang kita keluarkan haruslah memperhatikan intonasi, kecepatan, volume, kemudian juga harus percaya diri dan juga ekspresif. Oke, selanjutnya terdapat landasan teori pembelajaran audio. Di sini terdapat teori dual coding oleh Alan Paivio pada tahun 1971 yang mengatakan bahwa mengkombinasikan representasi verbal dengan representasi nonverbal dapat meningkatkan pemahaman dan retensi informasi siswa. Kemudian terdapat penelitian oleh Mayer yang mengemukakan bahwa kombinasi suara dan gambar itu bisa meningkatkan pemahaman siswa hingga 50%. Kemudian juga ada teori belajar berbasis masalah oleh Howard Barrows menekankan pentingnya pemecahan masalah dalam pembelajaran. Dalam penggunaan media audio, teori ini menyoroti pentingnya menyajikan informasi dalam konteks masalah yang relevan dan bermakna bagi siswa. Penelitian oleh Barrows tahun 86 menunjukkan bahwa pembelajaran yang berbasis masalah cenderung lebih meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. Baik, selanjutnya kita masuk pada tahapan operasional dalam merancang konten audio instruksional yang efektif. Yang pertama itu, tentukan tujuan pembelajaran. Kedua, kenali audiens. Ketiga, kembangkan skrip. Keempat, pilih narator yang tepat. Kemudian menggunakan bahasa sederhana dan mudah dipahami, dan tambahkan efek suara yang relevan. Kemudian perhatikan kualitas audio, rancang dengan durasi yang tepat, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Kemudian sediakan kesempatan interaksi antara pemateri dan pendengar. Kemudian uji coba dan evaluasi. Kemudian publikasikan dan sebarkan. Dan yang terakhir, lakukan pembaruan dan peningkatan yang berkelanjutan. Baik, selanjutnya kita masuk pada teknik produksi media audio pembelajaran. Nah, di sini yang harus diperhatikan yang pertama yaitu pemilihan peralatan dan software yang tepat untuk merekam dan mengedit suara karena untuk meningkatkan kualitas audio pembelajaran. Yang kedua yaitu perencanaan skenario dan struktur yang tepat. Kenapa? Agar alur cerita atau informasi yang kita sampaikan itu jelas. Kemudian yang ketiga, penggunaan suara dan musik latar yang tepat. Gunanya yaitu untuk menciptakan suasana yang sesuai dengan konten dan membantu meningkatkan keterlibatan pendengar. Kemudian yang keempat, pengeditan yang cermat dan profesional. Nah, dalam fase ini kita harus memastikan kualitas audio yang baik, memotong-motong bagian yang tidak perlu, dan menyesuaikan volume suara yang dengan tepat. Kemudian yang kelima, narasi yang baik. Sudah jelas. Kemudian yang keenam, penggunaan efek suara yang tepat. Gunanya yaitu untuk menciptakan suasana yang realistis dan memperkaya pengalaman pendengar. Kemudian yang ketujuh yaitu teknik rekaman yang tepat seperti penempatan mikrofon yang baik dan pengaturan volume yang tepat. Kemudian yang kedelapan, penggunaan teknologi. Yang kesembilan, kebutuhan aksesibilitas bagi semua pendengar agar media yang telah kita ciptakan bisa didengar oleh semua kalangan. Kemudian
teknik pemasaran dan promosi yang efektif, dan yang terakhir yaitu evaluasi dan umpan balik. Nah, ini penting karena untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja konten itu sendiri. Oke teman-teman, selanjutnya ini ada materi mengenai mengevaluasi dampak media audio pembelajaran. Dan di sini terdapat beberapa indikator utama yang dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas media audio pembelajaran yang kita buat. Yang pertama, ada pemahaman materi. Yang kedua, retensi informasi. Yang ketiga, partisipasi dan keterlibatan. Yang keempat, umpan balik peserta. Kelima, peningkatan keterampilan. Keenam, perubahan perilaku. Ketujuh, keterlibatan komunitas. Kedelapan, kualitas produksi. Kesembilan, aksesibilitas. Kemudian yang terakhir yaitu kepuasan peserta. Nah, teman-teman, dengan memperhatikan indikator-indikator yang sudah saya sebutkan, evaluator dapat secara komprehensif mengevaluasi efektivitas media audio pembelajaran dan membuat perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Baik teman-teman semua, mungkin sekian materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa pada video selanjutnya.